Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Pengembalian itu harus dilakukan oleh Yayasan Sumber Waras yang telah menerima dana pembelian dari Pemprov DKI Jakarta. Meski KPK sudah menyatakan tidak ada tindak pidana dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras, BPK bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Angka tersebut berasal dari selisih nilai pembelian oleh Pemprov DKI dengan nilai yang ditetapkan BPK. Hari ini utusan BPK bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun baik BPK maupun Ahok membantah membicarakan masalah pengembalian uang yang diduga terkait kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ya, kan waktu Ketua BPK sudah menjelaskan kan apa rekomendasinya, bagaimana harus menindaklanjuti, sudah dijelaskan kan itu. Jadi makanya sekali lagi baca aja itunya, baca aja di LHP yang kemarin, yang LHP-nya Pemprov DKI 2014, nah di situ akan ketahuan. Pak, kalau kenapa? Yuk. Kalau Pemprov yang mengembalikan jeruk makan jeruk dong, gimana sih? Kan udah ya. Jadi dalam undang-undang BPK ini putusannya memang final. Tapi kalau putusannya tidak masuk akal, kamu harus lapor ke Mahkamah Kode Etiknya. Dan Mahkamah Kode Etik panggil kita untuk sidang. Karena isinya kan ada pakar-pakar hukum. Tapi sampai hari ini dia kagak manggil. Cuma ngirim surat kita. Terus pernah nggak FD dari sidang gara-gara kasus DKI? Nggak pernah. Artinya kalau itu semau-maunya dong. 3 mega proyek yang resmi dibangun merupakan simbol hadiah ulang tahun ke-489 Kota Jakarta. Ketiganya sebagai sarana dan prasarana untuk menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 mendatang. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat beserta juru kamera Tuku Zulfan dan pilot drone Rizky Andrianto dari Arena Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Kado ulang tahun Ibu Kota DKI Jakarta ke-489, hari ini Pemprov DKI Jakarta melaunching 3 mega proyek besar. Yang pertama adalah transportasi massal Light Rail Transit atau LRT, kemudian membangun kembali Velodrome Rawamangun dan renovasi venue equestrian, wahana ketangkasan olahraga berkuda. Dan 3 proyek ini dikerjakan oleh BUMD DKI Jakarta yaitu Jakarta Propertindo untuk mendukung Indonesia dalam menjadi tuan rumah pada perhelatan Asian Games yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang akan datang. Dana akan diambil dari APBD DKI Jakarta. LRT tahap awal anggaran menelan sekitar 4,5 triliun rupiah dengan rute prioritas Kelapa Gading menuju Velodrome Rawamangun. Velodrome menghabiskan dana sekitar 40 juta US dollar dengan mendatangkan kontraktor khusus yang berpengalaman yaitu IS Global, diawasi langsung oleh Union Cyclity International. Demikian juga dengan proyek equestrian, Indonesia akan memiliki wahana ketangkasan berkuda bertaraf internasional. Pengawasan langsung dari Federasi Equestrian Asia serta bersertifikat bebas penyakit kuda. Adapun target penyelesaian dari 3 mega proyek ini adalah proyek LRT. Pembangunan konstruksi utama diharapkan pemilihan kontraktor akan selesai pada Agustus bulan yang akan datang. Kemudian saat ini masih disiapkan basic desainnya. Juli diharapkan rampung detail engineering design. Adapun velodrome untuk memenuhi standar UCI cukup sulit, terutama lantai area balap sepeda terbuat dari kayu yang materialnya secara khusus harus sesuai dengan rekomendasi UCI. Dan ditargetkan velodrome ini akan rampung pada bulan Juli 2018 atau 1 bulan sebelum Asian Games dilaksanakan.
Velodrome ini memiliki lingkar dengan panjang sekitar 250 meter dan lebar 5,5 meter. Kapasitas velodrome dapat menampung sekitar 3.000 penonton dan 1.000 tempat duduk. Adapun untuk acara Asian Games yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah dengan 4 provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan, akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus hingga 2 September 2018 dan diikuti oleh 45 negara dengan 37 cabang olahraga. Riyad Nur Hidayat, Zulfan Paledron, Rizky Adrianto, Berita 1 Jakarta. Beritaan ini adalah soal mantan anggota teman Ahok yang tiba-tiba membeberkan fakta-fakta. Coba kita lihat ini informasinya, di mana di sini beberapa mantan teman Ahok menggelar konferensi pers. Mereka membeberkan ada kecurangan dan praktik tidak sehat dalam pengumpulan KTP untuk Ahok. Mereka mengatakan ada honorarium yang akan diterima jika target KTP berhasil dikumpulkan. Nah, 5 mantan teman Ahok ini juga membawa kwitansi pembayaran, surat kontrak, dan fasilitas yang diberikan teman Ahok. Ini kalau kita lihat, ini ada statementnya dari mantan teman Ahok yang memberikan keterangan. Coba kita lihat statementnya dulu. Ini ada grafisnya di sini, di mana ini ada Paulus Romindo yang menyatakan bahwa kami ini ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas, plus kami yang bahasanya gratis itu sebenarnya dibayar. Betulkah seperti itu? Sudah ada Mas Singgih Widyastono, pendiri teman Ahok. Mas Singgih, betul atau tidak? Ya, saya perlu luruskan dulu yang pertama. Jadi teman-teman berlima ini kita pecat, kita keluarkan dari struktur relawan teman Ahok. Karena apa? Karena punya masalah. Masalahnya apa? Mereka memalsukan data KTP semua yang mereka setorkan. Posko-posko mereka itu berarti ada 5 orang, berarti ada 5 posko. Itu semua dipalsukan datanya. Ya, jadi dipalsukan, makanya kita keluarkan pada saat pas bulan Maret kemarin. Nah, ketika mereka mulai nggak terima dengan apa yang kita lakukan karena memalsukan data, mulai mereka menusuk kita dari belakang dengan bahasa-bahasa bahwa mereka dibayar, terus mereka juga ada SK. Nah, saya luruskan yang pertama soal dibayar. Nah, mereka itu bukan dapat gaji, tapi mereka dapat uang operasional. Nah, oke, jadi memang dapat uang ya, kalau dari teman Ahok ini. Betul, ya? ada uang operasional. Jadi kita ada 3 posko. Posko yang pertama itu posko yang memang kita organik, kita dirikan. Posko yang kedua itu posko yang partisipatif, jadi benar-benar orang yang datang sendiri, modalin sendiri semuanya. Nah, posko dan yang ketiga itu ada boot mall gitu kan. Nah, kalau yang posko yang organik ini, yang termasuk tadi ada 5 orang ini, mereka itu kita kasih uang operasional 500.000 per minggu. Nah, tapi bukan per kepala, jadi per posko. Jadi mereka bisa dari 1 sampai 5 orang. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan itu untuk yang pasti untuk operasional, karena mereka butuh fotokopi, mereka butuh biaya bensin untuk datang ke Pejaten, untuk setor KTP, butuh biaya telepon juga. Nah, kita tidak munafik bahwa mereka pasti butuh anggaran yang memang jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jumlahnya nggak banyak buat teman-teman mereka, tapi setidaknya bisa mengganti ongkos operasional lah. Okay. Gitu. Kemudian yang mereka katakan, jadi sebenarnya kalau misalnya ada target untuk bisa mencapai sekian ribu KTP begitu, terus kemudian mendapatkan imbalan, betul atau tidak itu? Ya, jadi sebenarnya ada tadi 1 orang pagi-pagi datang ke sekretariat kami jam 9 ketika kami belum buka. Saya baru datang dengan Mbak Amalia. Terus 1 orang ini datang dengan perasaan cemas. Mereka bilang, "Mas, jangan ceritakan, amankan saya dulu. Karena hari ini saya diancam. Saya diancam kalau saya tidak datang ke acara konvers itu, saya diancam akan diawasi beberapa hari." Nah, jadi beberapa 2 hari yang lalu pengakuan dari orang yang kita rahasiakan ini, mereka ngaku mereka ini teror. Mereka harus mengaku bahwa mereka ini menerima uang. Jadi udah disiapkan skenario-nya sebaik mungkin, dikaranglah semuanya sebaik mungkin. Tapi malah lucu gitu. Jadi bahan ketahuan kita. Jadi ada bahasa-bahasa bahwa ada di konvers itu ada 153 posko. Padahal kita nggak punya sampai segitu. Kita cuma punya 90 posko, gitu kan. Jadi ini apa ya? Ini sebuah bentuk fitnah lagi-lagi ke kita. Saya juga harus sampaikan bahwa memang tadi kami menggelar konvers di Pejaten, kami bilang bahwa ini bukan dari teman Ahok, tapi ini mantan teman Ahok yang memang bisa sakit. Mereka itu sebenarnya motifnya untuk menjatuhkan teman Ahok atau menjatuhkan Ahok? Ya bisa jadi untuk menjatuhkan teman Ahok ya gitu kan. Mungkin ada orang di belakangnya untuk men-setting sedemikian rupa sehingga apa mereka mau membeberkan gitu. Kalau dirunut masalahnya dari mulai teror yang pertama mereka terima 2 hari yang lalu gitu kan. Terus juga kami bilang bahwa 5 orang ini orientasinya uang. Orientasinya uang, kami punya dasarnya kalau kami bisa buktikan. Dasarnya apa? Jadi ada beberapa formulir mereka kan
asal store ke kita. Yang penting mereka dapat uang operasional. Artinya kan orientasinya uang seperti itu. Terus juga kalau orientasi uang artinya kan gampang sekali untuk dibelokkan, Mbak. Gampang sekali untuk dibelokkan mereka kemana-kemana, gampang sekali untuk disetir seperti itu. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Kami tidak terlalu sih menanggapi isu ini, jadi malah kami mendapat simpati yang luar biasa dari teman-teman gitu kan. Ada nggak justru orang-orang yang mungkin sudah pernah ngasih KTP-nya mereka jadi bertanya-tanya ini benar? Banyak banget gitu. Jadi malah mereka tuh bingung kok jadi begini gitu di belakangnya kan. Kok jadi malah teman-teman Ahok ini malah didiskreditkan gitu kan di belakang, dijaga lagi ada isu kayak gini. Ketika kemarin keluar isu yang 30 miliar gitu kan. Ini sekarang di downgrade jadi 12,5 miliar gitu. Padahal kita cuma punya uang itu dari penjual merchandise dari bulan Juni sampai tahun ini itu cuma 6,3 miliar gitu. Dan selebihnya itu berarti didapat dari? Enggak, kalau yang 12,5 miliar itu duit dari karangan mereka, karangan mereka gitu kan. Kita nggak tahu. Fiktif lah angkanya. Fiktif banget itu. Nah, kalau begitu kenapa mereka sampai berani membeberkan bukti dan lain-lain punya konferensi pers? Kalau kita bilang mungkin karena mereka dapat ancaman, yang kedua mungkin karena mereka ya ada bahasa orientasinya uang gitu kan. Ancaman dari mana? Ancaman dari satu ormas. Kami sudah mengantongi namanya, tapi kami tidak bisa sebutkan. Jadi mereka dikumpulkan sebelum mereka mengadakan konversi ini. 2 hari sebelum acara mereka dikumpulkan. Mereka di briefing sedemikian rupa. Mereka harus pakai seragam teman Ahok. Mereka harus bawa semua peralatan yang memang dipinjamkan. Itu peralatan yang itu pinjamkan semuanya di briefing. Jadi jadilah konversi yang apa ya? Yang beginilah seperti itu. Ini untuk kelompok yang anti Ahok begitu. Iya. Terus juga tadi kami kan ngirim teman-teman di mana di sana di acara sana gitu kan. Terus kita kata teman kita satu orang itu kalau di salah satu kafe itu kan 75.000. Totalnya itu sekitar kemarin tadi itu acara menghabiskan sekitar 3.750.000-an. Jadi artinya kalau saya nggak yakin teman-teman 5 orang ini bersedia gitu kan dirugikan. Terus mereka gelar konvers kalau di belakangnya nggak ada kepentingan. Baik. Nah, si Mas Inggi udah kasih konvers untuk membalas ini ya penjelasan mereka. Apa yang akan dilakukan nantinya? Apakah akan ada menempuh jalur hukum misalnya atau seperti apa? Saya belum memikirkan, dari teman-teman belum memikirkan langkah hukum selanjutnya. Tapi kan teman Ahok bukan kami berlima saja, tapi ada jutaan orang yang memang mungkin siap akan melaporkan mereka karena pemalsuan, karena pencemaran nama baik. Jadi kami di teman Ahok tidak bertanggung jawab andaikan 5 orang ini dipidanakan nantinya dengan kasus misalnya pencemaran nama baik atau apapun gitu. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri tidak akan meneruskan sampai pencemaran nama baik begitu? Belum tahu. Tapi langkah selanjutnya mungkin akan kami pikirkan matang-matang nantinya. Mas Inggi Widasono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu kelanjutan nantinya bagaimana dan kami akan kembali sesaat lagi.